Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha, kadzabat thamud bitagwaha, idh inba'atha ashqaha, فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada.
para pendengar Radio Bas FM di Solo 3 dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin ayat keberapa? Ayat pertama yang berisikan tentang sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu makhluk istimewanya, yaitu matahari. Wasyamsi waduhaha. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Manakala ayat yang pertama berbicara tentang matahari, maka ayat yang kedua berbicara tentang bulan. Wal qamari idza talaha. Qamar di sini artinya bulan. Di dalam bahasa Indonesia bulan itu maknanya macam-macam. Istri kamu sudah berapa bulan hamilnya? Ini bulan beda lagi. Mbak kok enggak ke masjid? Sedang datang bulan. Subhanallah, malam hari ini bulannya begitu indah. Ini bulan yang mana ini? Yang mana? Yang datang bulan? Apa yang sudah berapa bulan hamilnya? Yang dimaksud bulan di dalam ayat ini adalah bulan benda langit. Benda langit yang mengelilingi bumi, yang mengeluarkan sinar yang merupakan pantulan dari matahari. Itu yang dimaksud di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal qamari idza talaha. Demi bulan. Kita sudah sering sampaikan berkali-kali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menggunakan makhluknya sebagai media sumpah, karena di sini yang bersumpah siapa? Allah. Media sumpahnya apa? Bulan, makhluknya. Ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut bukan sembarang makhluk, tapi makhluk yang istimewa, yang menuntut kita untuk merenungi keajaiban makhluk tersebut. Tujuannya supaya kita semakin kagum, supaya kita semakin dekat dengan yang menciptakan makhluk-makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila dia mengiringinya. Idza talaha, apabila mengiringinya. Nya di sini maksudnya apa? Ayat yang sebelumnya apa itu? Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Berarti maksud dari demi bulan apabila mengiringinya, yaitu mengiringi matahari. Bulan ini mengiringi matahari dalam apa? Satu, dalam gerakannya. Yang kedua, dalam cahayanya. Yang pertama dalam apa? Gerakannya. Yang kedua dalam cahayanya. Kok bisa bahwa bulan itu gerakannya mengikuti matahari? Kata para ulama, bahwa bulan itu tempat terbitnya bulan itu sepanjang hari itu beda-beda. Tidak selalu di satu titik terus. Contoh misalnya, kalau di awal bulan itu maksudnya di tanggal 1. Ya, jadi bulan yang di sini bukan bulan yang di sono. Ya. Jadi kalau di awal bulan di tanggal 1, maka bulan itu terbitnya biasanya di pojok barat. Di mana? Di pojok barat. Jadi begitu matahari terbenam, bulan akan apa? Muncul saat itu dekat dengan matahari. Nanti semakin hari berjalan, dia akan semakin
semakin mundur, menjauh, sampai ujuk-ujuk nanti pas pertengahan bulan dia sudah misalnya di ujung, kalau tadi ujung barat berarti di ujung timur. Ini maksud gerakan. Jadi bulan mengikuti gerakannya apa? Matahari. Penafsiran yang kedua, mengikuti cahayanya. Apa maksudnya mengikuti cahayanya matahari? Maksudnya bulan itu akan keluar cahayanya sesaat setelah matahari hilang cahayanya. Bisa dipahami? Makanya pernah nggak ngelihat bulan itu matahari belum terbenam sudah apa? Sudah muncul. Pernah lihat? Naik kawanan den ya. Kalau kawanan ya kesiangan mungkin. Tapi begitu matahari terbenam, saat itu baru bulan muncul. Jadi mengiringinya, begitu dia tenggelam, bulan muncul. Walaupun antara tanggal 1, tanggal 15, tanggal tua. Tanggal tua maksudnya tanggal? Jadi kan masa gak pernah mengalami tanggal tua? Sering ya. Antara tanggal muda, tanggal tengah, tanggal tua, cahaya bulan itu akan berbeda-beda. Puncaknya adalah ketika tanggal 15. 15 apa? Bukan Masehi ya. 15 Hijriyah. Dan itulah yang dianjurkan untuk puasa Ayyamul Bid. Apa? Ayyamul Bid. Bid itu artinya putih, terang. Maksudnya puasa di saat bulan sedang terang-terangnya. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Hijriyah. Bukan 13, 14, 15 Agustus. Bukan. Tapi kadang-kadang tanggalnya mirip. Ya, seperti hari-hari ini itu cuma beda 1 hari. Tapi nanti berikutnya nanti akan bisa sampai jauh sekali bedanya. Jadi yang jadi patokan adalah bulan Hijriyah. Ini sedikit tentang makna wal qamari idza talaha. Saking istimewanya bulan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala itu gak cuma sekali nyebutkan bulan. Kata para peneliti Al-Quran, mereka mengatakan bahwa bulan itu disebutkan dalam Al-Quran 27 kali. Berapa kali? 27 kali. Kalau gak percaya, cari sendiri. Caranya kepriye Ustaz? Masukkan kata qamar. Ya. Masukkan kata qamar. Jangan bulan. Kalau bulan nanti ketemu tadi itu bulan apa tadi? Sudah berapa bulan dan seterusnya. Ya. Masukkan kata qamar nanti akan ketemu. Bahwa bulan itu disebutkan 27 kali dalam Al-Quran. Dan subhanallah, seringnya ketika disebutkan dalam Al-Quran ini bulan digandeng sama benda yang lainnya. Apa itu? Matahari. Betul sekali. Sering sekali Al-Quran ketika menyebutkan bulan, menyebutkan bergandengan dengan benda yang lainnya yang ajaib juga yaitu matahari. Kenapa bisa demikian? Kata sebagian ahli ilmu karena bulan dan matahari itu adalah 2 benda langit yang paling menonjol yang kelihatan sama kita. Yang paling sering kelihatan sama mata kita adalah 2. Bulan sama matahari. Bukan berarti di langit itu cuma matahari dan bulan. Di langit itu sangat banyak sekali benda-benda semisal bulan dan bintang. Semisal bulan dan matahari yaitu bintang-bintang. Bintang ada berapa? Gak bisa dihitung. Makanya diceritakan bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika di padang mahsyar atau di salah satu di antara posisi di hari kiamat, mereka akan menikmati air telaganya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli nabiyyin haudha. Setiap nabi punya telaga. Bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa keistimewaannya telaga Rasul SAW? Keistimewaannya telaganya paling besar. Diceritakan masiratu syahrin. Tuluha syahrun wa arduha syahrun. Perjalanan dari
pojok sini ke pojok sini, itu 1 bulan. Telaganya itu. Telaga apa gue? Telaganya Rasul SAW. Nanti dari pojok sini ke sini, berapa bulan? 1 bulan. Nanti dari sini ke sini 1 bulan. Berarti ini Arab keliling berapa bulan? 4 bulan. Paling gede. Dan gak usah khawatir. Di situ ada cangkir-cangkirnya. Dan cangkirnya itu sebanyak bintang di langitan. Jadi rosah maras. Ya. Kan bekasmu ya. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja kan bekasnya orang lain kan. Nah, bekasnya muslim kan suci ya. Kecuali kalau mungkin dia sakit, kita takut apa? Ketularan, penyakit menular itu lain masalah. Tapi aslinya suci. Toh demikian, Nabi kita SAW menjelaskan dalam hadis itu bahwa jumlahnya gelas atau cangkir yang akan dipakai untuk minum di telaganya Rasulullah SAW jumlahnya sebanyak bintang di langit. Berapa jumlahnya? Pernah kan kita pas masih kecil iseng jajal lah ngitung apa? Bintang siji sampai logis wis dihitung apa urung ya? Gak bisa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan dan matahari secara bersamaan, bukan berarti benda yang ada di langit itu cuma 2, enggak. Cuman karena bulan dan matahari inilah merupakan 2 benda yang paling menonjol, yang paling kelihatan oleh mata kita. Sama-sama terlihat bercahaya. Walaupun cahaya antara bulan dengan bintang, kok dari tadi bulan bintang terus. Antara bulan dengan matahari itu beda. Beda atau sama? Cahayanya bulan sama cahayanya matahari. Sama atau beda? Apa bedanya coba? Iya, lebih terang jelas. Beda yang lain? Bagus. Matahari, 1 perbedaannya ya. 1. Perbedaannya kalau matahari cahayanya dari dirinya sendiri. Ya, matahari itu cahayanya dari benda itu sendiri. Jadi benda itu mengeluarkan cahaya. Dan kita sudah jelaskan kemarin ya bahwa cahayanya matahari itu sangat terang sekali dan itu hasil dari apalah kemarin lupa saya. Ya, nuklir atau apa, ledakan-ledakan dan seterusnya sehingga terang sekali. Kalau matahari cahayanya berasal dari matahari itu sendiri. Kalau bulan cahayanya bukan dari bulan. Tapi bulan memantulkan cahayanya matahari. Matahari cahayanya sampai ke bulan, kemudian dari bulan dipantulkan kemana? Ke bumi. Ini perbedaan yang pertama. Kita ulangi, perbedaan yang pertama apa tadi? Matahari cahayanya keluar dari matahari sendiri, dari dirinya sendiri. Kalau bulan nggak mengeluarkan cahaya, dia aslinya nggak bercahaya. Cuman karena ada pantulan dari dapat sinar dari matahari, maka kemudian dia bisa memantulkan cahaya dan cahayanya atau sinar dan sinarnya sampai ke bumi. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Kita lagi bicara cahaya. Bagus. Sinar matahari panas. Kalau sinar bulan panas enggak? Kalau jenengan lagi kademen metu kebre. Walaupun bulan purnama anget? Enggak. Ya, ini perbedaan yang kedua. Pertanyaannya, dari mana kita tahu perbedaan tersebut? NASA. Dirasakan. Begitu saja dirasakan. Tidak ada penelitian ilmiah gitu. Jangan ketemu dulu belajar kayak gini di mana toh? Pelajaran apa? Di SD pelajaran apa ini? Lupa saya. IPA. Ya. Sekarang IPA masih ada. Ilmu pengetahuan alam. IPA, di dalam ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, kita belajar bahwa perbedaan-perbedaan tadi. Tapi sumbernya dari mana? Ada yang mengatakan, sumbernya dari hasil penelitian
para astronom NASA yang telah sampai ke bulan pada tahun 1969. Neil Armstrong dan teman-temannya. Konon. Ya, saya tambahi kata apa? Konon. Kenapa saya tambahi kata konon? Karena belum tentu benar dan belum tentu salah. Makanya saya tambahi kata konon. Sebab ada orang, bahkan orang barat sendiri, menganggap berita itu hoak. Tahu hoak? Berita nggak benar gitu loh. Katanya itu adalah hasil syuting di mana? Hollywood dan seterusnya lah, menyebutkan dalil-dalil. Dalil di sini maksudnya bukan dalil apa? Al-Quran Sunnah. Dalil maksudnya bukti, ya, bukti. Ya. Kita kalau itu diterima, berarti kita baru tahu perbedaan antara matahari dengan bulan pada tahun 1969. Berarti telat apa ora? Telat banget. Subhanallah. Ternyata Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menjelaskan itu. Berapa abad? 14 abad yang lalu. 1400-an tahun yang lalu Al-Quran sudah cerita perbedaan-perbedaan tersebut. Berarti lebih canggih siapa? Yang orang-orang masih terlalu kagum dengan peneliti-peneliti barat. Al-Quran itu lebih mengagumkan. Dan Al-Quran itu ada di rumah kita. Dan Al-Quran menjelaskan perbedaan antara dua jenis sinar dan cahaya itu dengan bahasa yang simple dan mudah difahami bagi yang paham. Bagi yang paham. Dari mana Ustaz? Subhanallah. Al-Quran itu menjelaskan perbedaan itu hanya dengan 1 atau 2 kata saja. Di dalam Al-Quran, tadi kan kita sebutkan, sering digandeng antara apa tadi? Matahari sama bulan. Ketika berbicara tentang cahaya masing-masing, cahayanya bulan dan cahayanya matahari, Allah menggunakan kata yang berbeda untuk mengungkapkan cahaya. Matahari, Allah gunakan kata diya. Apa? Diya, pakai huruf dhad. Diyaun. Kadang-kadang pakai kata-kata sirajan wahaja. Yang pertama pakai kata apa? Diya. Yang kedua pakai kata sirajan wahaja. Ini matahari. Diingat-ingat ya. Yang pertama apa? Diya. Yang kedua sirajan wahaja. Apa yang pertama? Diya. Yang kedua sirajan wahaja. Ini untuk cahayanya siapa? Matahari. Apa tadi matahari? Diya sama sirajan wahaja. Kita perlu diulang-ulang. Nah, orang kok bingung paling. Saya lupa tadi nggak pakai apa? Nggak pakai slide. Bukan lupa. Nggak nutut waktunya. Nggak nutut waktunya untuk bikin slide. Ini kita bicara tentang matahari. Nah bulan. Ketika Allah berbicara tentang bulan dan cahayanya, ternyata Allah bukan pakai kata apa tadi? Dia bukan juga pakai sirajan wahaja, tapi Allah pakai kata nur. Apa? Nur. Nur. Ya. Mungkin yang paling familiar di telinga kita antara 3 kata ini nur. Mulai ana nur, nur kholis, ana nur. Ana nur, nur rahman, ana nur, nur syamsi, ana nur, nurul qamar ada. Ya. Kalau qamar Allah berbicara pakai kata nur. Ya. Di dalam ayat apa Ustaz? Allah membedakan antara cahayanya matahari dengan bulan menggunakan kata-kata yang berbeda tadi. Pertama dalam surat Yunus ayat 5. Surat apa? Yunus ayat 5. Nanti jangan buka sendiri ya. Biar waktunya bisa ngirit.
Yunus ayat 5. Yang kedua, Al-Furqan ayat 61. Napa? Al-Furqan ayat 61. Yang ketiga, surat Nuh ayat 16. Surat apa? Nuh ayat 16. Dan yang keempat, surat An-Naba ayat 13. Surat apa? An-Naba ayat 13. Coba diulangi. Yang pertama, Yunus ayat 5. Yang kedua, Al-Furqan ayat 61. Yang ketiga, Nuh ayat 16. Yang keempat, An-Naba ayat 13. Nanti jangan buka sendiri, di situ Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang cahayanya bulan, Allah hanya pakai satu kata, yaitu nur. Tapi begitu berbicara tentang matahari, Allah Subhanahu wa taala pakai dua kata. Yang pertama adalah dia, yang kedua sirajan wahaja. Sekilas kalau orang cuma mengandalkan kamus. Kalau cuma mengandalkan kamus. Dan kamusnya juga kamus yang enggak terlalu lengkap. Dia pikir sama. Dan kalau kita lihat di Quran terjemah mungkin, ya, di situ akan disebutkan ya cahaya, ya cahaya. Ya. Matahari mengeluarkan cahaya, bulan mengeluarkan cahaya. Ada sebagian membedakan antara cahaya dengan sinar. Ada sebagian orang membedakan antara cahaya dengan sinar. Padahal maknanya berbeda. Antara dia, sirajan wahaja, sama nur. Ini beda. Lawang beda kata, ya mesti beda makna. Beda kata mesti beda arti. Dalam bahasa Arab, ya saya kasih ilustrasi dulu supaya kita tahu bagaimana kayaknya bahasa Arab. Cuma beda satu huruf, maknanya bisa berubah. Cuma beda satu huruf. Contoh, mator. Apa? Mator. Sama mator. Bedanya kurang apa? Tambahan satu alif panjang. Mator sama apa? Mator. Bedanya apa? Nek mator artinya hujan. Nek mator artinya kok amleng? Nek mator artinya bandara. Coba antara udan karo bandara, atau banget, Mbok? Nek salah ngomong kan, sudah turun mator. Mudun ngendi? Arep ngendi? Arep mator. Mator ngendi? Ya. Cuma beda apa? Alif tok, bisa berubah. Bahkan bukan hanya beda alif, beda titik. Yang satunya pakai titik, yang satunya enggak pakai titik, maknanya beda. Dalil. Apa? Dalil. Dalil berarti huruf yang pertama apa? Dal. Pakai titik enggak? Pakai titik enggak? Enggak. Kalau ditambah titik jadinya apa? Za. Zalil. Maknanya beda apa sama? Beda. Bedanya jauh banget. Dalil yang enggak pakai titik huruf dal itu artinya adalah argumen. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari apa? Hadis, argumen, bukti nyata. Ya, itu adalah dalil kalau enggak pakai titik. Kalau pakai titik jadi apa? Zalil, jadinya artinya adalah rendah dan hina. Jajal. Kowe duwe zalil apa ora? Ketonnya kayak fasih banget, malah jebule apa? Salah, ya. Jadi bahasa Arab itu subhanallah, makanya penting yang namanya belajar makharijul huruf. Makhraj huruf. Ya. Antara shad sama apa? Sin dengan apa? Shin. Antara ha dengan apa? Ha dengan kha. Antara hayya 'alas shalah dengan apa? Hayya 'alal falah. Walaupun sama-sama di belakang, yang satunya pakai ha, yang satunya pakai ha, beda artinya. Ya. Kalau beda huruf dan beda titik saja bisa merubah makna, apalagi beda kata total. Matahari tadi apa yang pertama?
Dia. Yang kedua, sirajan wahaja. Kalau qamar, bulan apa tadi? Nur. Ada kemiripan enggak? Enggak ada. Beda titik apa beda huruf? Beda kabeh. Antara nur sama dia sama sirajan wahaja. Pasti maknanya berbeda. Ketika kita baca keterangan dari para ulama ahli bahasa. Karena Al-Quran itu turun pakai bahasa Arab. Berarti kita perlu paham bahasa Arab. Kalau kita buka di dalam kamus-kamus bahasa Arab seperti kitab Tajul Arus karya Az-Zabidi, Kitabul Ain karya Al-Khalil, Mufradatul Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani, kita temukan ternyata perbedaannya seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau kalau dia itu adalah cahaya yang bersumber dari dirinya sendiri, itu dia. Kalau nur, apa tadi? Pantulan dari cahaya benda lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkan cahayanya matahari dengan dia. Kenapa? Karena dia itu cahayanya keluar dari dirinya sendiri. Sedangkan qamar alias bulan, Allah gunakan kata nur, karena cahaya nur itu adalah bersumber dari pantulan yang lainnya. Ya. Lah terus yang panas-panas tadi Ustaz? Ya itu sirajan wahaj. Wahaj itu artinya adalah sesuatu yang mengeluarkan cahaya plus panas. Maka dikasih contoh di dalam kamus bahasa Arab dengan api. Api itu sudah terang juga apa? Panas. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir seperti Asy-Syaukani, Al-Baydawi, As-Samarqandi dan yang lainnya. Kapan Allah sebutkan perbedaan ini? Allah turunkan perbedaan itu ke muka bumi 14 abad yang lalu. Sebelum Neil Armstrong konon sampai kemana? Sampai ke bulan. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Arab itu nggak bisa dipisahkan dari Islam. Arab itu nggak bisa dipisahkan dari Islam. Karena Islam itu dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis. Ulama menambahkan ijma dengan qiyas juga. Al-Quran dan hadis pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Maka nggak perlu dibeda-bedakan antara Islam Arab dengan Islam apa? Nusantara, nggak perlu. Ya. Sudah Islam itu apa yang termaktub di dalam Al-Quran, apa yang termaktub dalam hadis Nabi SAW dengan keterangan para ulama salaf. Itulah Islam. Kalau masalah budaya gimana Ustaz? Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada masalah. Contoh yang paling gampang, masalah pakaian. Ya, antara songkok hitam dengan apa? Songkok putih. Tidak ada masalah. Ya. Antara baju batik sama baju koko. Padahal baju koko itu orang Arab nggak pakai loh. Ya. Jadi kalau selama ini kesannya baju koko itu baju yang apa? Islami. Ternyata kalau dicari-cari orang Arab bukan pakai baju koko. Orang Arab tuh pakai baju gamis, jubah. Ya. Makanya fleksibel. Masalah baju itu masalah budaya yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tapi ajaran Islamnya sendiri, akidah, ibadahnya, termasuk muamalahnya, yang diatur jelas-jelas di dalam agama kita, tidak perlu kita otak-atik, kita poles-poles pakai warna apa? Nusantara. Nanti kalau pergi ke Papua nanti gimana? Ya. Nanti kalau pergi kemana lagi? Ke barat misalnya, ke Amerika, nanti Islam apa? Amerika. Nanti kalau ke pedalaman Afrika, nanti berarti Islam Afrika. Loh kok Islam sing bener sing ngendi jajan? Ya. Jadi belajar bahasa Arab itu penting sekali. Maka tidak perlu kita terprovokasi,
terpengaruh dengan orang-orang yang kelihatannya ingin mengesampingkan Arab. Walaupun Arab itu tidak selalu identik dengan apa? Islam. Ya, akan tetapi Islam itu menggunakan bahasa Arab. Ya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW pakai bahasa Arab. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, kira-kira karena sekedar nemune bahasa Arab atau karena apa coba? Mesti karena bahasa Arab itu punya kelebihan dan keistimewaan dibandingkan bahasa yang lain. Bahasa kita, bahasa Indonesia, itu banyak sekali ngambil dari bahasa Arab. Kalau nggak percaya, MPR. Apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gue bahasa Arab kabeh. Majelis bahasa Arab. Permusyawaratan. Apa? Musyawarah. Rakyat. Yo. Aku orang ngarang temenan iki. Rakyat itu bahasa Arabnya ra'iyah. Apa? Ra'iyah. Wong Indonesia angel ngomong ra'iyah, angel banget rakyat ya. Subhanallah jamaah yang kami hormati. Enggak usah alergi dengan Arab. Alhamdulillah orang Arab tuh enggak pernah menjajah kita. Yang menjajah kita adalah orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang menjajah kita. Ya. Bukan orang Arab. Ya. Jadi nggak perlu alergi. Loh Ustadz, orang Arab kan orangnya gini-gini. Ya itu kan oknum. Apa orang Indonesia nggak ada yang gini-gini? Ada nggak? Banyak. Terus mau digebiah uyah? Ya. Apa gebiah uyah? Dipukul rata, digeneralisir. Setiap orang Arab itu suka bunuh-bunuhan. Loh, Rasulullah SAW itu orang apa? Arab. Apakah kita berani mengatakan Rasulullah SAW itu tukang apa? Bunuh. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Itu orang apa? Apalagi sampai melekatkan label terorisme dengan Islam. Bahwa terorisme itu bersumber dari Arab. Itu didukung dari fakta sejarah mana? Kami sudah sampaikan kan ketika pengajian di mana? Masjid Utsman bin Affan. Apa judulnya? Terorisme bukan Islam. Islam bukan terorisme. Coba perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kemudian tokoh-tokoh yang saya sebutkan di sana. Para diktatoris. Mulai dari siapa? Hitler. Kemudian siapa? Lenin. Terus Mussolini. Itu orang Arab. Ya. Jadi Jangan berbicara tanpa didukung dengan fakta sejarah. Ya. Maka inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi dalam Al-Quran, Qamar alias bulan disebutkan berapa kali? 27 kali dan seringnya digandengkan dengan matahari. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama benda langit yang paling menonjol yang kelihatan oleh kita. Dan perbedaan cahaya dari matahari dengan bulan, apa tadi? Kalau matahari cahayanya keluar dari dirinya sendiri. Kalau bulan pantulan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Matahari cahayanya panas. Kalau bulan tidak. Dan itu perbedaan sudah disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Dan tadi sudah kita bawakan beberapa contoh ayat-ayatnya. Itu bulan di dalam Al-Quran. Bulan di dalam hadis Nabi SAW. Masih ada waktu enggak? Masih. Bulan di dalam hadis Nabi SAW. Tentunya banyak juga. Cuman saya ingin membawakan satu hadis saja ketika Nabi bercerita tentang bulan. Bulan adalah salah satu benda langit yang sering kita lihat. Makanya Nabi SAW membuat perumpamaan dengan bulan. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, beliau SAW bersabda, Inna fadlal alimi alal abid. Keistimewaan, kelebihannya ulama. Kelebihannya apa? Ulama. Berarti ulama itu orang yang paham, ahli ilmu agama.
perbedaan antara ulama dengan yang ahli ibadah. Ada dua manusia, si A dengan si B. Si A ini alim ahli ibadah. Si B ini ahli ibadah, cuman nggak terlalu apa? Ilmu agamanya nggak terlalu mumpuni. Dua-duanya baik atau tidak? Baik. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan mana yang lebih baik. Perlu nggak dijelaskan mana yang lebih baik? Perlu. Ya. Seperti surat dalam Al-Quran. Baik, semuanya baik. Yang paling baik, Al-Fatihah. Ayat di dalam Al-Quran, semuanya baik, baik. Yang paling baik, ayat kursi. Semua yang hadir di sini ganteng. Betul? Ganteng kabeh lah. Kau yang paling ganteng, kau yang protes. Jadi nggak apa-apa. Nabi SAW bukan sedang mengatakan ahli ibadah nggak baik. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa antara ulama dengan ahli ibadah, dua-duanya baik tapi salah satunya lebih baik. Nabi SAW ngasih perumpamaan. Keistimewaan dan kelebihannya ulama dibandingkan ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri. Seperti kelebihan dan keistimewaan bulan purnama ala sairil kawakib, dibandingkan bintang-bintang seluruhnya yang bersinar terang. Berarti Nabi kasih perumpamaan ulama seperti bulan, sedangkan ahli ibadah seperti bintang-bintang. Kira-kira terang mana? Terang mana? Terang bulan. Bulan itu ketika bersinar, apalagi tanggal 13, 14, 15, satu bumi itu bisa terang. Sedangkan bintang terang, akan tetapi terangnya itu hanya di sekelilingnya saja. Makanya kita ngelihat bintang kecil, walaupun mungkin besar aslinya. Cuman karena saking jauhnya, sehingga cahayanya itu nggak terlalu sampai ke kita. Itulah perumpamaan ulama dengan ahli ibadah. Atau dengan kata lain, ulama itu manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh orang banyak dibandingkan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah manfaatnya kerasa, tapi orang-orang yang dekat sama dia saja. Ya, misalnya, Pak Anu rajin ke masjid, ya, termotivasi. Tapi ketika ulama berbicara, kemudian didengar oleh begitu banyak manusia yang akan tergerak untuk baik, lebih banyak mana? Orang yang mendengar perkataan ulama. Makanya ulama didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di muka langit, sampai pun ikan di dasar lautan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Ulama akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, hatal hitanu fil ma, sampai ikan di dasar lautan mendoakan ulama. Bayar atau gratis? Gratis. Jenengan datang ke kiai, Pak Kiai tolong tungakaken ya. Gak apa-apa. Ya ben mandan member gak apa-apa. Gula, teh, kopi. Kalau pengen didoakan tanpa bayar. Tanpa apa? Tanpa bayar. Ya, bukan berarti kalau minta doa dari kiai harus apa? Bayar, enggak, itu kata siapa? Enggak. Ya. Lagi pula juga doa sendiri insya Allah, ya, sangat dianjurkan dalam agama kita. Ikan di dasar lautan ikut mendoakan. Berarti Ustaz, kambing ikut mendoakan. Makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti padi Ustaz, makhluk bukan? Makhluk. Semut Ustaz, makhluk. Semuanya akan mendoakan ulama. Kenapa? Karena manfaat keberadaan ulama dirasakan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang bikin kambing disembelih dengan cara yang apa? Lembut, baik. Keterangan dari siapa? Ulama ketika membawakan hadis Rasul SAW.
Sehingga kambing pun merasakan nikmatnya ada ulama. Yang melarang supaya semut tidak dibakar. Berdasarkan hadis Nabi SAW menjelaskan saat ini di mimbar, di podium, siapa? Ulama. Semut pun merasakan manfaat keberadaan ulama. Itulah pentingnya belajar ilmu agama. Maka ini adalah sedikit cerita tentang bulan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak. Akan tetapi kata-kata bulan ini di surat-surat berikutnya kita akan ketemu lagi. Maka nggak perlu kita habiskan saat ini karena saya juga sudah kehabisan materi. Terus terang saja kehabisan materi, maka nanti kita akan cari lagi cerita tentang bulan insya Allah. Dan masih sangat luas sekali berita tentang bulan. Nanti kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kita sampai ke dalam kata bulan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.